Ada satu rahasia besar yang jarang dibicarakan secara terbuka, tapi diam-diam menjadi bahan perbincangan dalam bisikan wanita. Seorang pria bisa jatuh tak berdaya bukan karena kekuatan fisiknya, melainkan karena sentuhan sensual seorang wanita di ranjang. Ranjang adalah tempat di mana logika meleleh, tempat di mana kekuatan tubuh kalah oleh permainan halus psikologi dan emosi. Banyak pria percaya bahwa merekalah yang selalu mengendalikan, menjadi pemimpin, menjadi sosok yang menentukan ritme dan arah permainan. Namun kebenarannya jauh lebih menggoda. Justru wanitalah yang memiliki kunci untuk membuat seorang pria benar-benar menyerah tanpa perlawanan. Menaklukkan pria di ranjang bukan soal siapa lebih liar, siapa lebih kuat, atau siapa lebih banyak gerakan. Menaklukkan adalah seni halus, sebuah koreografi antara tubuh, perasaan, dan pikiran. Seorang wanita bisa membuat pria merasa paling berkuasa, padahal secara diam-diam, dialah yang sedang mengendalikan segalanya. Bayangkan sebuah malam ketika cahaya lampu temaram menyelimuti kamar. Hanya ada suara napas berkejaran, kain spray yang bergeser, dan aroma tubuh yang menguar. Dalam ruang itu, seorang pria mungkin merasa bahwa ia tengah memimpin permainan, tapi di balik senyum, samar dan tatapan penuh rahasia, wanita diam-diam menjeratnya perlahan. Inilah seni penaklukan yang tidak terlihat tapi begitu terasa. Dan seni itu bisa diwujudkan dalam 5 gaya utama. Dominasi lembut, rayuan lewat tatapan dan suara, pasrah manja, eksperimen nakal, dan keintiman emosional. Masing-masing gaya memiliki kekuatannya sendiri. Masing-masing mampu membuat pria menyerah dalam kenikmatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mari kita mulai dengan gaya pertama, sebuah permainan kendali yang tidak kasar, tidak keras, tapi justru membuat pria ketagihan. Dominasi lembut. Di luar sana, banyak pria yang terbiasa memimpin. Mereka mengambil keputusan, mereka mengatur arah, mereka menjadi sosok dominan dalam pekerjaan maupun hubungan. Tapi di ranjang ada sisi tersembunyi dari pria yang jarang mereka tunjukkan, keinginan untuk sesekali ditaklukkan. Dan saat seorang wanita memahami hal ini, ia bisa menciptakan pengalaman yang membuat seorang pria jatuh berlutut tanpa disadari. Dominasi lembut adalah seni, di mana wanita mengambil kendali tanpa menghilangkan kelembutan. Bukan dominasi kasar yang penuh perintah, melainkan dominasi yang dibalut dengan kasih sayang, sensualitas, dan permainan penuh misteri. Misalnya saat wanita berada di atas pria, ia tidak hanya menggerakkan tubuhnya mengikuti irama, tapi ia mengatur tempo, memperlambat ketika pria mulai memanas, mempercepat ketika ia ingin membuat pasangannya menggeliat. Wanita seperti ini bukan sekadar ikut dalam permainan, dialah yang memimpin tarian penuh gairah itu. Dengan cara itu, pria merasakan sesuatu yang unik. Ia merasa dikendalikan, namun dengan sentuhan begitu halus hingga bukan rasa kalah yang muncul, melainkan rasa candu. Mengapa dominasi lembut begitu kuat? Karena secara psikologis, dominasi wanita memberi pengalaman langka bagi pria. Merasakan kontrol tanpa kehilangan harga diri. Saat wanita menahan tangan pria di atas kepala, atau menunduk untuk mencium bibirnya sambil menatap penuh kuasa, pria tidak merasa direndahkan. Justru ia merasa dimanjakan, dirayu, dan dibawa masuk ke dunia yang penuh kejutan. Otak pria merespons dengan melepaskan dopamin, hormon kesenangan, karena pengalaman ini jarang ia dapatkan. Setiap kali wanita mengambil alih dengan lembut, otak pria merekamnya sebagai pengalaman baru yang menyenangkan. Dan pengalaman baru inilah yang membuatnya ketagihan. Wanita yang pandai memainkan gaya ini tahu bagaimana menggunakan tubuhnya sebagai senjata. Tidak perlu kata-kata keras, cukup dengan menahan dagu pria dan memaksa matanya menatap.
menggenggam tangannya lalu menekannya ke spray, menggoyangkan pinggul dengan ritme yang tidak bisa ia prediksi, membiarkan rambut terurai jatuh ke dada pria, menggelitik kulitnya sambil menatap penuh hasrat. Setiap gerakan kecil adalah pesan, aku yang memimpin malam ini. Dan bagi pria, pesan itu bukan ancaman, melainkan undangan untuk masuk lebih dalam. Pria yang terbiasa mengendalikan dunia luar seringkali justru merasa paling bebas ketika ia dilepaskan dari kendali di ranjang. Dominasi lembut memberi ruang baginya untuk melepaskan tekanan, untuk tidak selalu menjadi pemimpin. Ketika wanita mengambil alih, pria bisa benar-benar larut. Ia tidak lagi berpikir harus melakukan ini itu. Ia hanya perlu menikmati, menyerahkan diri, dan membiarkan tubuhnya dipandu. Inilah sensasi yang membuat pria benar-benar merasa ditaklukkan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan. Variasi yang sering dilakukan seperti wanita di atas dengan kontrol penuh, mengatur kecepatan, kedalaman, dan arah, menahan pria dengan sentuhan, menekan tubuhnya ke kasur, menggenggam tangannya atau menahan kakinya, memainkan jeda, berhenti tiba-tiba ketika pria sudah memanas, lalu melanjutkan dengan lebih perlahan, menggunakan suara, memerintahkan dengan bisikan, bukan teriakan. Kalimat sederhana seperti, jangan bergerak, biar aku yang tentukan, bisa membuat pria gemetar. Setiap variasi menciptakan rasa penasaran, dan ketika pria dibuat penasaran, ia semakin tenggelam, semakin sulit melepaskan diri dari pesona wanita itu. Dominasi lembut adalah seni mengendalikan tanpa terlihat keras. Ia seperti aliran air yang perlahan tapi pasti membentuk batu. Tidak ada kekerasan, tapi ada kekuatan yang tak terbantahkan. Seorang pria yang pernah merasakan dominasi lembut dari wanita tidak akan mudah melupakannya. Sebab di ranjang itu, ia tidak hanya merasa puas secara fisik, tapi juga merasa masuk ke dalam permainan psikologis yang membuatnya takluk sepenuhnya. Ranjang bukan sekadar arena untuk melampiaskan gairah. Ia adalah tempat di mana wanita bisa menunjukkan kekuatannya yang tersembunyi. Kekuatan yang tidak selalu keras, tapi justru lembut, sensual dan memikat.